Oke. Langsung kita Sebelumnya, mulai atau kita tunggu dulu ya? kita mulai Sudah ini. ada 27 partisipan. Mau nunggu lagi? Satu menit lagi ya, 19.30 kita mulai ya. Yuk, boleh. Pak Gun, ini ya, menyempatkan diri nih join sama kita. Terima kasih banyak Pak Gun. Ya, sama-sama. Oke, mari kita mulai ya. Ya, kita mulai Zoom aja. hari ini. Oke, semuanya selamat malam. Pak Gun, terima kasih untuk waktu dan tempatnya boleh hadir di Zoom hari ini. Sebelumnya kita mau ini dulu ya, untuk membacakan dulu biografi untuk Pak Gun sendiri ya. Pak Gun ini seorang bisnis di ini ya, di IO dan mebel ya Pak, benar ya? Ya, betul. Suaranya kecil Pak. Sebentar ya. Lebih jelas, biar lebih jelas lagi. Jelas ya? Oke, sekarang jelas. Ya, lebih jelas Pak. Oke. Jadi Pak Gun ini sekarang posisi di AFC ini udah shogun ya Pak? Betul. Dengar-dengar Pak Gun ini udah mempunyai jaringan yang sangat besar di AFC ini ya Pak. Selain di Indonesia udah sampai ke luar negeri, sampai ke Italia, Amerika, bahkan sampai Kanada juga ya Pak, benar Pak? Ya, betul. Malam ini kita mau belajar dari Bapak yang sukses di AFC ini ya Pak. Baik, kita sama-sama belajar aja. Ya Pak Gun. Kita ini di sini sekarang tanya jawab aja gitu ya Pak. Boleh. Ya, mungkin Pak Gun nanti mohon sharing sedikit ya Pak. Jadi seperti yang kita tahu itu kan AFC ini adalah network marketing, di mana network marketing itu sangat lekat dengan duplikasi dan teamwork. Jadi kalau mau sukses, kita harus fokus ke duplikasi dan teamwork. Nah, mungkin Pak Gun bisa sharing terkait itu di sini malam ini. Terima kasih Pak Gun, monggo dipersilakan. Oke, ya memang kita bisnis jaringan atau network marketing ini adalah bisnis yang istilahnya bisnis yang menduplikasi, mencontoh apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk bicara duplikasi ini terbagi menjadi dua. Ada duplikasi secara teknis, itu semua bisa dipelajari ya. Maksudnya duplikasi teknis ini seperti kita berpresentasi, back office dan sebagainya secara teknis itu kita semua bisa dipelajari. Bahkan training-training pun itu semuanya bisa dipelajari masalah teknis. Nah, akan tetapi sebenarnya teman-teman harus menyadari dan harus tahu bahwa di dalam bisnis network ini adalah bisnis duplikasi yang paling penting adalah bukan masalah teknis, akan tetapi duplikasi apa yang kita lakukan itu yang lebih membawa dampak dan impact yang secara luar biasa kepada tim atau kepada jaringan kita. Nah, di sini saya akan bahas beberapa hal di dalam duplikasi yang tadi saya sebutkan ya, yang sifatnya ini adalah menduplikasi akan kepribadian kita. Nah, di sini teman-teman yang kita harus duplikasikan yang penting adalah masalah integritas. Nah, jadi kalau sudah bicara integritas, itu akan orang
melihat dan mencontoh akan yang kita lakukan. Kenapa sih di AFC ini ada orang-orang yang closingnya gampang, ada orang-orang yang closingnya susah. Bahkan kalau kita berbarengan, ya, sama-sama prospek, akhirnya prospek akan memilih si A dengan alasan, oke, karena si A orangnya begini. Itu adalah integritasnya dia, ya. Jadi terpenting di sini adalah masalah integritas. Apa sih yang saya maksudkan di sini? Nah, teman-teman, yang paling penting di sini adalah masalah attitude atau masalah sikap dari kehidupan kita sebagai leader, ya, sebagai pemimpin. Kalau Anda sudah punya tim, sudah punya downline, tentu Anda akan memberikan kehidupan Anda yang bisa diperlihatkan kepada mereka. Pertama-tama apa? Tanggung jawab, ya. Karena di bisnis ini, kalau kita atas segala sesuatu yang kita kerjakan di AFC, maka menimbulkan trust yang tinggi dari setiap orang-orang, baik downline maupun juga dari para prospek yang akan gabung kepada kita, gitu ya. Tanggung jawab apa? Banyak, ya. Contoh yang paling sederhana yang banyak sering terjadi kekisruhan juga di lapangan, masalah tanggung jawab, masalah penempatan jaringan. Contoh, ya, misalkan yang harusnya prospek A ini masuk di tim siapa, tetapi kita merasa ada kepentingan pribadi, lalu kita tarik ke kaki pencairan. Hal-hal seperti itu ini akan membuat hilang kepercayaan dari para downline kita. Nah, itu masalah tanggung jawab seperti ini sangat penting. Lalu tanggung jawab apa lagi? Tanggung jawab misalkan ada downline yang ada kan kadang-kadang downline, udah deh saya mah nggak usah member-memberan lah, dan saya juga nggak usah verifikasi data, tolong kamu aja deh yang inputin gitu, dan kamu aja deh yang tolong nanti kalau ada bonus dicairkan gitu ya. Nah, tanggung jawab seperti ini banyak orang-orang saya lihat di lapangan terjadi ngakalin downline gitu, yang harusnya bonusnya diberikan secara penuh tapi diberikannya nggak full gitu ya. Jadi si penerima bonusnya mungkin dia nggak ngerti, karena plan bisnis di AFC kan bisa terjadi pairing dan bonus sponsor itu akan memberikan bonus yang lebih besar, ya. Kadang-kadang hal-hal seperti ini dilakukan oleh beberapa leader saya lihat, ya, sehingga menimbulkan hilang respect dari para downline. Nah, yang berikutnya tanggung jawab dalam hal kejujuran. Ini sangat penting, ya. Jadi ketika kita jujur melakukan apapun dan dengan tulus kita mengerjakannya, maka tim kita akan melihat, dan disitulah mereka juga akan belajar dan mencontoh. Jadi duplikasi kita ini berhasil. Lalu kita juga sebagai leader, teman-teman harus tegas, ya. Tegas dalam arti kata apa yang Anda sudah putuskan, apa yang sudah Anda ucapkan harus Anda kerjakan gitu. Komitmen, konsisten, ya. Jadi kalau teman-teman bilang sesuatu sudah menjanjikan A gitu ya, misalkan, oke, saya bantu kamu, ya. Kamu sekarang peringkatnya apa? Misalkan contoh, kamu Toreda, oke, berapa lagi? Misalkan ada kurang 15 lagi, oke, saya bantu kamu. Apa yang saya bisa bantu gitu kan, ya. Nah, ketika sudah di set oleh downline-nya untuk melakukan prospek atau meeting dan sebagainya, pas hari H-nya kita nggak komitmen dengan alasan ada saja, misalkan sibuk lah atau mendadak inilah itulah. Nah, hal-hal seperti ini harus dihindari. Memang di dalam kenyataannya kadang-kadang ada case-case tertentu yang membuat kita ini berhalangan. Akan tetapi sebagai pemimpin atau sebagai leader, teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa kita harus benar-benar apapun yang terjadi, kalau kita sudah ucapkan itu harus dilaksanakan. Seringkali saya mendapati hal-hal seperti itu, akan tetapi dalam kondisi yang tanda kutip sebetulnya saya dengan alasan untuk berhalangan, untuk tidak hadir, itu sangat kuat dan semua sangat memaklumi. Sebagai contoh, beberapa minggu lalu saya adakan Zoom meeting dengan tim saya, dengan para leader,
Sorry, bukan Zoom meeting para leader. Bahkan saya diundang oleh satu tim saya untuk bicara di dalam pertemuan LOP mereka. Nah, mereka tahu bahwa kakak saya yang nomor 1 ini, yang paling besar, meninggal karena COVID. Posisi dalam kedukaan, dan saya lagi memang sibuk ngurus kesana kemari, karena pada saat itu memang keponakan saya semuanya perempuan, dan mereka sangat-sangat tidak pengalaman lah, orang nggak pernah ngurusin yang meninggal gitu kan. Nah, lalu saya coba bersama keluarga berembuk gimana ini ngaturnya untuk ayat mana penuh, kemudian untuk kremasi pun juga waiting list dan sebagainya. Dalam keadaan kepanikan anak-anaknya kita harus urusin, sementara kita nggak bisa terjun ke lapangan. Karena apa? Ya memang kita nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa by phone aja gitu. Nah, di tengah-tengah kesibukan seperti itu, sebetulnya ada alasan untuk saya minta reschedule atau minta digantikan oleh pembicara lain ya. Dan bahkan teman-teman leader dari tim saya, mereka katakan, udah kalau sibuk nggak apa-apa diganti aja. Saya bilang no, saya harus ada bersama Anda karena saya sudah ngomong, saya sudah komitmen. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman. Nah, disitulah mereka sekali. Jadi selain tanggung jawab yang tegas dan sebagainya, yang paling penting ini ada hati mau melayani gitu. Sebenarnya bedanya apa sih bos sama leader? Kalau bos itu isinya perintah-perintah, tapi kalau leader itu mau melayani ya. Jadi leader itu memberikan teladan, leader itu memberikan contoh ya. Jadi di sini kita bisa belajar juga dari kepemimpinan Pak Ernest, di mana saya mendapatkan informasi dari para stafnya. Saya suka bertanya dengan staf-staf di AFC, gimana keadaan Pak Ernest, orangnya gimana? Mereka semua salut dan angkat topi dengan Pak Ernest. Kenapa? Karena Pak Ernest itu pagi-pagi belum staf datang, lalu apa? Beres-beres kursi, dia sapu-sapu dan sebagainya. Hal itu membuat perasaan dari staf-stafnya nggak enak hati gitu ya. Ini seorang bos, seorang pemimpin besar kok mau melakukan itu? Itu kan pekerjaan seorang office boy. Nah, bahkan ketika datang barang, Pak Ernest ikut gotong-gotong, ya, ikut bantu para stafnya gotong-gotong barang. Sebetulnya itu bukan urusan dia harusnya ya, karena sudah ada bagiannya yang sudah digaji sama dia istilahnya. Tapi dia lakukan itu. Tahu nggak teman-teman, impact-nya, jadi semua staff-staffnya ini sangat respect sekali dengan Pak Ernest, dan mereka melihat bahwa sosok Ernest ini adalah seorang true leader, bukan seorang bos. Ya, bedanya bos isinya perintah. Kalau leader, kita benar-benar memberikan teladan, melayani, dan memberikan contoh. Nah, itu teman-teman poin penting yang bisa kita fokuskan dan seriuskan agar di dalam jaringan kita, di dalam bisnis kita ini, duplikasinya ini berjalan dengan baik. Lalu, hal yang terpenting yang teman-teman tidak boleh abaikan, masalah kedisiplinan. Nah, ini penting. Penting sekali. Disiplin dalam hal apa? Segala hal. Contoh ya, saya dari awal, kalau sudah bicara kedisiplinan, saya sangat tegas. Dari awal, sebentar. Oke. Ada masalah nggak ini? Ada gangguan nggak suara saya? Oke. Putus-putus sih Pak Gun. Sempat ada putus-putus Pak. Oh, dari tadi putus-putus ya? Ada. Dari tadi. Agak ada yang putus-putus, ada yang lancar Pak. Iya, ini di sini sinyalnya jelek. Saya lagi di Bali. Oke. Nah, bicara masalah kedisiplinan, teman-teman, saya dari awal membangun bisnis ini, saya sangat tegas sekali masalah kedisiplinan. Ketika kita adakan LOP, ya, dan saya sudah tegas, kalau kita bikin LOP, jadwal jam 7, nggak ada toleransi 7.5 kita baru mulai. 7 tank langsung jalan. Ada orang, nggak ada orang, jalan aja.
Datang dong tamu-tamu terlambat begitu ya. Begitu terlambat, kita nggak ada toleransi. Saya nggak merasa bahwa nanti kasihan mereka nggak denger, bodoh amat. Nah, awalnya banyak member-member yang datang terlambat. Akhirnya melihat kita tegas seperti ini, minggu depannya mulai yang tadinya terlambat datang dengan tepat. Nah, begitu mereka datang dengan on time, bahkan beberapa orang sudah datang sebelum acara setengah jam, ada yang 1 jam sebelum acara. Dan akhirnya setiap kali saya bikin acara, mereka disiplin. Mohon maaf, Pak Gun, putus Room saya buka dulu. suaranya. Suaranya putus-putus ya? Iya, Pak Gun. Oke, kalau gitu eh, saya aja karena di sini sinyalnya jelek di dalam kamar. Oke? Iya, monggo Pak Gun. Oke, saya pindah ke bawah ya. Saya keluar dulu kalau gitu. Iya, Sebentar, saya izin live, ntar saya masuk lagi ya. iya. Terima kasih Pak Gun. Ditunggu sebentar ya, teman-teman. Sampai mana ya? Sampai perbedaan bos dan leader, Pak. Oh, oke. Jadi Tepat waktu. kalau seorang leader itu adalah memberikan teladan ya, tetapi kalau seorang bos itu memang memberikan target, memberikan arahan, memberikan perintah isinya ya. Jadi seorang bos itu memang berbeda dengan seorang leader. Nah, teman-teman di sini yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah masalah kedisiplinan. Nah, tadi saya sudah sampaikan, tetapi mungkin putus-putus ya tentang kedisiplinan ya. Nah, masalah kedisiplinan ini sangat penting sekali untuk bisnis jaringan. Teman-teman, kalau Anda membiasakan tidak disiplin, maka nanti lama-lama jaringan tambah besar, tambah pusing ngurusnya. Itu akan repot sekali, kita kewalahan untuk masalah kedisiplinan ketika jaringan kita sudah bertambah besar ya. Nah, maka dari itu saya di dalam membangun tim di AFC, dari awal saya sangat tegas sekali masalah kedisiplinan ini. Saya selalu tegas masalah waktu. Jadi teman-teman, ketika saya bikin LOP, baik di awal itu kita tegas. Kalau bikin LOP acara jam 7, apapun yang terjadi, kita nggak mau tunggu tamu. Tamu ada 5 orang, even nggak ada tamu, yang datang cuma tim sendiri, ya prospeknya belum datang, saya jalan. Nggak mau tahu pokoknya. Kita nggak ada toleransi, tunggu 5 menit lagi, nggak. Kita langsung jalan. Nah, setiap saya bikin acara selalu begitu, akibatnya seluruh downline dan seluruh tim mereka jadi menghargai setiap acara-acara yang kita buat itu. Nah, pada akhirnya terbentuk pola seperti ini, akibatnya mereka disiplin sekali, ya. Mereka datang selalu tepat pada waktunya, gitu ya. Dan kemudian ketika janji ketemu prospek, selalu saya berupaya. Misalkan janji table talk jam 1 misalnya. Nah, saya akan selalu upayakan sebelum jam 1 saya sudah tiba dulu. Dan semua member-member pun, para leader terutama ya yang sudah mengerti pola kerja yang saya lakukan ini, akibatnya mereka sama, datang lebih awal. Dan prospek-prospeknya pun lama-lama mereka juga melihat akan pola kita seperti ini, maka mereka pun menghargai waktu kita. Nah, terus kemudian sekarang kan dengan table talk ini kita sudah ini ya agak berkurang. Jadi mau nggak mau kita gunakan dengan online, dengan Zoom meeting seperti malam hari ini. Nah,
Zoom meeting yang saya lakukan biasanya saya buka room setengah jam sebelum acara. Lalu semua pada masuk tuh. Wah, setengah jam aja mereka sudah banyak sekali yang sudah join. Sehingga misalkan saya bikin acara Zoom meeting jam 7, saya nggak ada toleransi 7+1 atau 7+2, nggak ada. Jalan tank jam 7, buka langsung. MC langsung bicara, dan kemudian kalau eventnya event LOP, pembicara LOP langsung ngomong. Dan prospek ada yang datang terlambat. Ada yang sudah sampai marketing plan, baru mereka join masuk. Nah, mereka minta rekaman, saya bilang no, nggak ada. Walaupun saya rekam, kita nggak kasih rekamannya. Supaya apa? Supaya dia menghargai. Nah, akhirnya mereka besoknya kalau ada LOP, dia ikut lebih awal karena saya nggak kasih rekaman. Gitu, teman-teman. Nah, ini masalah kedisiplinan ini sangat penting sekali untuk diduplikasi, karena seperti saya tadi katakan, ketika jaringan kita tambah besar, kalau kedisiplinan ini kendor, maka nanti akibatnya kita sendiri sebagai leader yang akan kelabakan. Makanya beruntung di tim saya ini banyak polisi, banyak TNI gitu ya, dan kita tahu bahwa seorang TNI sangat-sangat disiplin sekali. Itu sebabnya kita pada waktu membangun jaringan ini dengan penuh kedisiplinan, ya mereka sangat happy banget, mereka sangat dukung sekali gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya katakan tadi, duplikasi yang secara teknis, yang sebetulnya non teknis ini ya. Kalau yang teknis tadi bisa dipelajari tentang presentasi dan sebagainya, itu hal gampang, itu bisa dipelajari semua. Nah, hal yang seperti ini memang yang tidak bisa di teori. Kita kalau teori, nanti orang akhirnya melihat kita munafik kalau kita tidak melakukan. Nah, ini adalah yang non teknis. Jadi artinya ini yang harus kita lakukan, duplikasi seperti ini. Ketika kita melaksanakan duplikasi yang seperti ini dan kita melakukan, maka downline kita akan menaruh respect pada kita, gitu, teman-teman. Oke, mungkin ada sambil sharing santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman ya, jangan terlalu formal gitu. Kalau misalkan ini kan kita diskusi ya, kita bukan lagi meeting serius, kita sambil ngobrol-ngobrol. Gitu. Oke, silakan. Suasananya kayak militer, Pak. Disiplinnya terasa auranya. Ya, makanya kalau saya nih ya, kayak sekarang nih ya, saya lagi di Bali. Saya bilang sama tim, oke, besok pagi kita ketemu jam 10 ya. Mereka langsung gubrak-gabruk tuh. Sebelum jam 10 mereka udah sibuk semua, udah langsung pada kumpul mereka. Nah, saya melihat bahwa mereka merespon hal-hal seperti ini, ya memang investasi yang kita lakukan harus bisa mereka rasakan juga gitu, dan bisa jadi perubahan untuk mereka gitu. Oke, teman-teman, nggak usah kaku, saya bukan militer, tenang aja. Pak Gun? Ya. Boleh tanya nggak, sebelum gabung AFC, kan dulu sebagai, sampai sekarang juga masih pebisnis ya Pak Gun ya, tetap Mebel masih jalan ya? Masih. Nah itu kan sempat dengar dari kisahnya dari tahun 2019 awal ya, pas mulai COVID atau sebelum COVID Pak, udah mulai Mebel itu mulai ada guncang-guncang itu. Nah, jadi sebetulnya sejak 2015, bisnis mebel saya sudah mulai mengalami penurunan sejak ada regulasi pemerintah untuk beli aset, ada pajak progresif, ya kan? Nah, sehingga orang-orang yang berinvestasi mulai ngerem gitu untuk merenovasi rumahnya dan sebagainya. Jadi lama-lama order saya semakin lama semakin turun, bahkan proyek-proyek yang sudah di depan mata banyak yang batal gitu loh. Nah, jadi masuk 2016, 2017, keadaan ekonomi makin merosot kan. Ya, tahu sendirilah
2017 pun pabrik-pabrik dari industri-industri udah mulai banyak yang goyang juga. Nah, ya sambil seiring berjalannya waktu kondisi semakin tidak baik gitu di dalam bisnis konvensional saya. Nah, beruntung sih ketemu AFC 2019. Kalau nggak tahu dah keadaan COVID seperti ini bisa parah banget mungkin saya. Kalau misalkan masih berharap dengan pekerjaan dari interior. Alasan Pak Sebelum Gun bergabung ke AFC apa ya Pak di awal mulanya? Iya, karena saya sih sebetulnya alasan saya bergabung ke AFC memang karena saya harus ada bisnis lain gitu. Karena bisnis di mebel ini udah nggak bisa diharapin gitu loh. Jadi pure memang masuk dengan alasan bisnis ya Pak? Betul, betul, betul. Taunya dari mana ya Pak Gun? Ya saya diajak sama yang sekarang jadi upline saya namanya Cilingling. Ya dia kasih tahu saya, Gun kamu coba ini deh, ini ada bisnis bagus, MLM baru nih. Saya yakin deh kalau kamu mah di sana bisa sukses, dia bilang gitu kan. Saya bilang sama dia, oke Ci, makasih untuk infonya gitu. Awalnya seperti itu, tapi saya nggak ladenin gitu loh. Nah, terus dia follow up lagi, itu Januari dia tawarin saya, terus Maret dia tawarin lagi, ada acara LOP di Bandung, di Hotel Yellow. Akhirnya di situ saya coba mulai mendengarkan, dan akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Dr. Luigi mengenai marketing plan-nya. Saya lihat nih simple banget ya marketing plan-nya, enak, uangnya harian gitu loh. Nah, dari situ saya melihat bahwa produknya ini SOP 100 plus di internet ya. Saya lihat reviewnya positif, jarang yang negatif gitu. Ya, saya bilang wah ini produknya oke nih. Mestinya saya bisa jalan. Nah, dari situ saya ambil paket Diamond, ya saya langsung jalankan, akhirnya ya puji Tuhan, jalan juga gitu sampai sekarang. Jadi Bapak dari awal belum pernah kenal MLM lain, Pak, sebelum AFC? Sebelumnya udah pernah, saya ikut MLM, tapi MLM-nya juga seumur jagung dari Amerika, itu produknya wearable device, dan itu bisnis yang nggak bisa diduplikasi, karena susah ya jualannya ya, saya bisa jual tapi downline nggak bisa jual gitu. Ya itu sih awal saya belajar MLM ya dari WGN, perusahaan WGN itu tadi. Jadi setelah kenal AFC, Bapak lebih ini ya, lebih dibilangnya lebih serak sama AFC ini ya Pak ya? Dari produk, Ya, dari marketing plan. betul. Nah, terus kalau awal-awal gimana Pak menjalankan AFC? Apa tantangannya waktu awal menjalankan AFC Pak? Sebenarnya simpel, pada waktu saya awal bergabung, yang saya lakukan ya udah prospek gitu, nawar-nawarin ke ring 1 saya ya. Jadi saya lihat teman-teman di di lingkungan saya yang saya katakan ring 1 tadi, ya udah saya hubungi mereka semuanya, dan beberapa merespon langsung, nggak susah-susah gitu. Contoh, saya ketemu downline saya, Pak Adi Gunawan, saya belum join, baru dengar-dengar tentang AFC dari Dr. Luigi, saya belum join, saya kontak-kontakin dulu tuh teman-teman saya. Pak Adi, ini ada MLM baru. Ini produknya dari Jepang, perusahaannya namanya AFC, barangnya bagus, marketing plan-nya simple, kemudian bonusnya harian, income kita di sini lumayan menarik. Mau ikut nggak? Nah, lalu si Pak Adi Gunawan ini tanya ke saya, lah, Kogun ikut nggak? Kalau nggak ikut, saya ngapain nawarin? Saya bilang gitu kan. Ya oke dah, kalau memang Kogun ikut, saya ikut. Dia bilang gitu. Wih, saya bilang, asik bener nih. Punya prospek closingnya kayak begini, gampang banget. Nggak dijelasin produk, nggak dijelasin marketing plan secara detail, tapi dia langsung ikut aja. Saya kontak lagi beberapa teman di Kanada, ada namanya Lili. Nah, pada waktu itu udah males dia
untuk jalanin MLM. Enggak lah kalau MLM lagi mah. Oke, kalau nggak mau nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kalau nggak mau ya udah titik lu nanti gua kasih orang aja. Yang rencananya titik lu ini harusnya di awal-awal, nanti kalau lo ikut lambat ya nanti nyesel belakangan, dia bilang gitu. Oh lu ikut gitu jadinya, jadi dia bilang gitu kan. Iya, kalau enggak ngapain gue tawarin lu, dia bilang gitu ya. Ya oke dah gue ikut. Beberapa awalnya seperti itu saya. Ada beberapa downline memang closingnya gampang banget. Nah, teman-teman di sini yang saya tadi katakan ring 1 yang barusan saya bilang gampang itu tadi, mereka melihat cara kerja saya di WGN. Itu yang saya tawarin mereka adalah partner-partner saya di WGN sebelumnya. Nah, mereka tahu sih sepak terjang saya kalau kerja seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Nah, yang tadi teman-teman, yang tadi saya bilang duplikasi masalah integritas itu, ini sangat penting. Ketika kita memiliki integritas yang baik, ngomong apapun orang akan ikut gitu. Mereka tidak lagi melihat produk, tidak lagi melihat perusahaannya loh. Mereka trust-nya sama kita. Nah, di awal saya lakukan seperti itu dan banyak teman-teman yang join memang awalnya karena saya nawarin gitu, bukan karena produknya, bukan karena AFC-nya. Gitu teman-teman. Jadi memang kalau untuk AFC sendiri, secara produk itu gampang sekali kan. Sekarang orang bisa browsing di YouTube, kemudian di internet. Orang bisa pelajari dan bisa lihat bahwa AFC adalah seperti ini produknya. Ada Subarasi, ada Utsukushi. Nah, yang membedakan, yang membuat mereka memilih join sama kita adalah karena faktor trust tadi gitu. Nah, kemudian beberapa teman yang trust sama saya, sekarang mereka jadi leader-leader yang bagus di jaringan saya gitu. Itu awalnya, teman-teman. Terima kasih Pak Gun. Ada yang raise hand, Pak Gun mau bertanya langsung. Silakan. Ayo, Cimon. Silakan, Cimon. Malam Pak Gun. Malam. Wah, senang nih malam ini akhirnya bisa langsung dengar Pak Gun ngomong. Sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu tuh tanpa sengaja saya cari-cari di YouTube itu memang saya nemu tuh beberapa YouTube Pak Gun. Terus kayaknya dapat banyak banget tuh insight macam-macam. Akhirnya tambah nyari yang pokoknya ada Pak Gunnya saya cari deh pokoknya. Terima kasih. Karena memang apa ya? Kayaknya tuh insight-nya tuh banyak banget gitu yang saya dapat secara produk maupun secara ini ya, maksudnya integritasnya juga, secara timnya juga saya dapat. Nah, terus dengar tadi Pak Gun cerita soal bagaimana tim, saya jadi ingat nih ada yang cerita dulu Dr. Luigi pernah cerita Pak Gun itu leader yang mungkin satu di antara sekian leader ya yang dalam tanda petik mengorbankan peringkatnya untuk bantu tim dulu. Jadi Pak Gun nggak ngejar Demio dulu. Bisa diceritakan nggak Pak Gun? Ya, jadi gini, memang kalau kita sudah punya posisi kaki jaringan, ada kaki besar, kaki kecil itu pasti terjadi ya. Nah, banyak kan orang itu kan untuk mengejar annual rank, mereka akan fokus di kaki yang kecil, kaki pencairan. Kaki besar mau ngapain lagi diurus, biarin aja. Nah, saya nggak begitu. Bagi saya prinsipnya, kaki besar, kaki kecil itu adalah titipan Tuhan, yang mana saya harus bertanggung jawab atas jaringan yang sudah Tuhan percayakan. Nah, kita kalau setia dengan perkara kecil, nanti Tuhan kasih yang lebih besar, gitu kan. Nah, jadi disinilah yang dimaksud oleh Dr. Luigi bahwa saya sudah tidak melihat kepentingan pribadi lagi, bahkan saya banyak bekerja di kaki besar gitu. Kaki kecil saya kerjakan, pokoknya semua saya kerjakan, tapi yang membuat mungkin di mata Dr. Luigi itu mungkin agak sedikit aneh gitu ya. Kok saya fight-nya kayak begitu gitu, nggak fokus di kaki pencairan gitu kan, karena ini mau mengejar annual rank. Jadi saya bilang, Dok, di bawah ini mereka ada teman-teman yang lagi berjuang, yang lebih berharga lagi, mereka lagi mengejar Toreda, mengejar Ronin, mengejar Samurai. Karena prinsipnya bagi saya, kalau saya sudah harus naik peringkat,
dan itu karena tangan Tuhan yang mengangkat saya, itu akan lebih powerful dibandingkan saya fight abis-abisan ya, dengan istilahnya demi kepentingan sendiri, saya memanfaatkan downline. Nah, itu saya tidak lakukan gitu. Bagi saya yang penting nggak apa-apa, yang di bawah mereka terangkat dulu, soal saya nanti nggak apa-apa belakangan aja. Itu kira-kira. Wah, terharu, Pak. Terima kasih. Jangan nangis, Cik. Ini hampir ini nih. Hampir menggenang. Itu Pak, kalau apa, Pak Gun ada nggak yang prospekan yang misalnya ekonominya ya bisa dikatakan perlu dibantu gitu. Nah itu kadang kan memang kepentoknya di mindset mereka ya. Pak Gun ada ini nggak? Ada resepnya nggak Pak Gun? Banyak. Jadi orang-orang yang butuh pemulihan ekonomi ini banyak ya. Di tim saya banyak banget. Salah satunya si Safiuddin kan itu yang sopir taksi, itu kan downline saya juga. Banyaklah orang-orang yang berawal dalam keadaan struggle keuangan dan akhirnya mereka gabung di AFC ini sukses. Dan memang untuk pintu masuknya itu agak berat. Karena untuk join member mereka nggak ada uang. Gitu ya. Nah, akan tetapi di sini saya tanyakan terlebih dahulu, kamu mau bisnis di AFC, apakah kamu mau merubah nasib kamu atau enggak? Kalau dia katakan iya, oke. Kalau memang iya, keseriusan kamu dan komitmen kamu sampai sejauh mana? Itu dulu. Karena uang jangan dibicarakan. Uang itu nomor 2. Untuk join member, banyak jalan. Yang penting kamu serius dan mau dulu, gitu ya. Mau serius dan mau komitmen, mau kerja keras istilahnya. Oke, saya mau Pak. Oke, good. Kalau memang kamu mau. Jadi, yang kamu harus lakukan, kamu usahakan jual produk ini dan titiknya itu untuk buka atas nama kamu. Dan kita di situ akan bisa melihat, ini orang ini benar-benar serius, mau sukses di AFC atau enggak, di situ kelihatan. Dan ketika mereka mau melakukan itu, sebentar kok mereka ada hasilnya. Jadi memang gini loh, kalau orang sudah memang niatnya mau, itu pasti apapun jadi bisa gitu. Banyak orang kan cuma di mulut doang gitu. Nah, kalau ketemu yang seperti itu, berat deh untuk ngangkatnya. Mau, tapi nggak mau dikerjakan gitu. Nah, itu memang agak sulit ya. Ada juga sih yang seperti itu, memang banyak juga gitu. Ya itu pasti ada aja lah terjadi di setiap jaringan ya. Pak, kalau masuk ini sebenarnya selama ini yang menjadi misteri untuk suami saya lah terutama. Tapi kebetulan memang hari ini dia ada urusan jadi nggak ikut. Suami saya itu kan Auri ya. Jadi tapi dia masih penasaran kenapa Pak Safiuddin itu bisa maksudnya downline-nya banyak tentara ya. Itu gimana sih Pak masuknya? Jadi begini. Jadi upline-nya Udin itu namanya David. Nah, sekali waktu ada Ibu Marlena. Nah, Ibu Marlena ini adalah istri dari Kolonel Agus TNI ya. Ibu Marlena sudah coba produk AFC dan dia sudah cocok. Lalu dia mau repeat order. Begitu repeat order, dia cari orang yang dulu pernah nawarin dia, nggak ketemu gitu. Akhirnya dia coba cek di Instagram. Dari sekian banyak Instagram yang paling menarik ini adalah Instagram yang diposting oleh David. Ini kelihatannya David aktif banget nih. Setiap hari ada postingan tentang AFC gitu loh. Nah, di situ dia mulai hubungin David. Nah, awalnya Ibu Marlena bilang ke saya, "Kok itu uang bukan uang kecil loh, 3,3 loh saya transfer ke dia. Untung-untungan aja udah bismillah aja," dia bilang gitu. Nah, akhirnya dia beli sama David ceritanya. Nyampe juga tuh barang gitu ya. Karena kan pembelanjaan transaksi kan transfer pribadi nih sifatnya, bukannya belanja di Tokopedia gitu kan. Nah, jadi
barang datang atau enggak gambling juga tuh buat Ibu Marlena sebenarnya. Nah, oleh David akhirnya dijoinkan member, kemudian ditaruh di bawah Udin gitu. Udin kan itu downline-nya David. Lalu kemudian Ibu Marlena ini berkembang dengan luar biasa ya. Dia banyak sekali merekrut teman-teman atau rekanan tentara gitu, bahkan jenderal-jenderal segala macam gitu. Nah, itulah ceritanya. Oke, Pak. Ngerti sekarang. Soalnya agak, wah, Pak Safidin kok bisa masuk tentara nih, ada. Nah, dari situ setelah Ibu Marlena bergerak lumayan, akhirnya untuk di beberapa kota minta bantuan Udin untuk presentasi kepada Dandim, ya kayak gitu. Jadi awalnya sih yang membuat jaringan TNI ini jadi besar karena ada Ibu Marlena itu tadi, istri dari Kolonel Agus. Emang kalau tentara enaknya gitu sih, Pak. Jadi kayak korps gitu, jadi apa ya, rasa ininya mungkin lebih ini ya, rasa senasibnya juga mungkin. Ya, karena kalau tentara kan dia jalur komandonya jelas ya. Jadi kalau atasan udah bilang bagus, ya bawah pasti dukung atasan. Itu bedanya kalau di TNI gitu. Ya, betul. Makanya yang harus dipegang kepalanya ya, Pak ya. Iya, betul. Oke, Pak, sementara itu dulu. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak Gun, menyambung pertanyaan Cimon tadi, kebetulan di sini ada Ibu Bayangkari nih Pak Gun. Oh ya, Tadi silakan. sempat tanya di chat juga bagaimana caranya untuk Malam. Malam Pak, saya Ani. Oh ya. Gini Pak, saya mau tanya, kan kebetulan saya punya teman kuliah dulu waktu pas di kedokteran, dia suaminya polisi, udah Kapolda kayaknya di Padang. Nah, waktu itu kemarin cuman nyoba iseng nawarin ya, cuman dia bilang, maaf kalau untuk saat ini dia nggak bisa karena ada kegiatan. Terus kayak gitu, ya udah deh, saya pikir udahlah nggak apa-apa lah. Terus ternyata abis itu dia ngomong gini, atau Aning ini aja, apa namanya, ikut pas di bulan depan, kita biasanya ada arisan antara ibu-ibu Bayangkari. Nah, dibilang gitu, cuman kira-kira baiknya bagaimana ya, apa yang harus saya bawakan untuk di acara itu gitu Pak ya, biar lebih banyak menarik ibu-ibu gitu loh perhatiannya. Mungkin saya sih sudah berpikir mungkin karena itu arisan dan saya orang luar, nggak mungkin saya bicara terlalu panjang, paling hanya 10 atau 15 menit. Kira-kira yang baik saya untuk presentasikan tuh apa ya Pak ya? Makasih sebelum. Kalau untuk acara arisan, jadi sebaiknya kita jangan mengganggu acara mereka. Nanti mereka akan ilfeel dengan kita dan kita tidak dihargai. Kalau kita tiba-tiba datang nyelonong ke sana, apalagi bukan arisan teman-teman kita, orang yang nggak dikenal, kita diundang suruh presentasi, nanti mereka menganggap rendah kepada kita. Nah, jadi kalau saya diundang ke arisan, saya paling nggak mau. Oh gitu ya Pak. Ya, saya mau hadir ke arisan dengan catatan si pengundangnya ini, salah satu anggota arisannya ini harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa nanti akan ada tim dari AFC untuk menyampaikan tentang AFC dan kemudian minta waktu untuk izin presentasi, apakah berkenan? Nah, kalau mereka sudah welcome dan mau banget, baru saya mau bicara. Kalau enggak, saya nggak mau. Gitu. Apalagi kalau kita datangnya dikondisikan ya, kondisikan dalam arti kata, ini mumpung arisan
lagi pada kumpul, terus kemudian kita tiba-tiba masuk tanpa ada edifikasi apapun, tanpa diperkenalkan apapun. Wah, itu jangan pernah mau deh. Itu akan sangat-sangat membuat orang nggak nyaman dengan kehadiran kita. Ya Pak. Baik, Beberapa arisan yang saya pernah datangi, ya memang satu sudah dikondisikan dan mereka welcome, dan akhirnya saya presentasi, dan kebetulan di situ arisan-arisannya juga banyak sekali ibu-ibu pejabat ya. Di situ ada ibu, aduh siapa ya? Kok jadi saya lupa ya? Siapa ya tentara yang badannya gede itu? Aduh, kok saya lupa. SBY. Iya, di zaman Pak SBY itu, aduh Pak Agung Laksono. Nah, Ibu Agung Laksono. Oh, iya. Ya, di situ ada Ibu Agung Laksono, kemudian ada para istri jenderal. Nah, itu saya presentasi di sana karena si pengundangnya sudah minta izin terlebih dahulu. Nah, mereka welcome, mereka mau dengar, dan ketika saya presentasikan, akhirnya mereka pada beli produknya gitu. Memang kalau ibu-ibu pejabat gitu, kebanyakan mereka hanya user ya, mau gunakan aja. Jaranglah mereka mau bisnis mah gitu. Iya, Pak. Oke. Terus kalau misalnya nih udah di ACC misalnya dari pihak kepolisian, dari Ibu Bayangkarinya, baiknya presentasinya seperti apa ya Pak? Ya, kalau dikasih waktunya seperti apa? Belum tahu, saya belum tahu. Iya, nah itu harus tahu dulu dikasih waktunya berapa lama kita bicara, kemudian suasana di tempat arisannya juga kita harus tahu ya, apakah restoran terbuka atau ruang tertutup atau private. Dipakai Zoom. Oh, pakai Zoom. Kalau pakai Zoom lebih gampang, lebih enak sih sebenarnya, nggak terlalu pusing ya kalau pakai Zoom ya. Nah, kalau pakai Zoom ya demi kenyamanan lebih baik kita sampaikan perkenalan aja dulu, jangan presentasi. Nah, kalau misalkan presentasi sebaiknya minta waktu lagi. Contoh gini, ketika diundang ya kita cerita aja bahwa bahwa AFC produk-produknya ada 3, Subarashi, Utsukushi, dan Sensei Suru. Ya kita cerita sekilas aja manfaatnya seperti apa, sudah selesai. Oke, ibu-ibu, barangkali ibu-ibu berkenan untuk informasi lebih lanjut, mungkin kita akan luangkan waktu, apakah mau dilanjut sekarang atau kita setting hari lain gitu, yang tidak mengganggu waktunya ibu-ibu. Nah, di sini saya akan bisa sampaikan secara lebih detail tentang produk maupun juga dari sisi bisnisnya gitu. Nah, seperti itu. Kalau mereka bilang, udah sekarang aja mumpung sekalian, ya baru presentasi. Kalau enggak, ya jangan langsung tiba-tiba keluarin bahan presentasi gitu loh. Ngobrol singkat aja dulu 5-10 menit, nggak usah lama-lama, karena kita udah diizinkan seperti itu ya. Ya, baik. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi Pak Gun di kolom chat. Silakan. Bagaimana caranya bisa closing dokter-dokter Pak seperti Dokter Arif dan Dokter Armin? Karena Acit ini diprospek sama Dokter Arif awalnya, lalu lanjut di sini. Sebenarnya kalau dokter tuh gampang, paling gampang tuh prospek dokter sebenarnya. Kalau dokter gini loh, kalau kita prospek ke dokter, enaknya apa? Ya satu, kita harus mengerti dan menguasai dulu ya tentang bahan, tentang produk ini. Kita harus bisa menjelaskan secara perinci. Nah, akan tetapi dengan dokter tuh enaknya gini, kalau kita banyak nggak ngerti, banyak salah juga, mereka maklum karena kita bukannya dokter gitu loh, kita orang awam, nggak ngerti tentang medis gitu. Nah, justru dokter lebih banyak closing dengan saya dibandingin dengan dokter lagi gitu. Kalau dokter ketemu dokter nanti akhirnya adu ilmu. Nah, kalau dokter
ketemu dokter, kemudian nggak bisa jawab, akibatnya dia langsung tutup pintu, udahlah nggak usah lah gitu. Kalau kita nggak bisa jawab, mereka ngerti dan memahami gitu. Jadi prinsipnya dokter adalah orang juga biasa gitu, santai aja kali, nggak ada masalah. Cuman bedanya dia lebih ngerti secara medis gitu. Nah, cuman satu hal nih ya, saya kasih kuncinya kalau dengan dokter. Kalau dengan dokter, tempatkan dia di posisi yang lebih tinggi dari kita. Kita jangan so tahu gitu istilahnya. Walaupun kita tahu banyak, kita malah harus istilahnya menempatkan diri seolah-olah apa ya? Contoh gini deh. Waktu saya prospek dokter, saya sering banget di Jakarta ada dokter jantung namanya Dokter Frins. Dokter Frins ini adalah spesialis jantung yang tugas di Rumah Sakit Siloam, dia dipakai oleh keluarga James Riyadi. Dan dia punya pendidikan pun luar biasa. Nah, artinya ini dokter memang dokter pinter sekali dan sangat kritis. Pada waktu saya ketemu dia, saya presentasi, saya dibuat teler sama dia. Banyak hal yang dia tanyakan, saya nggak bisa jawab gitu. Nah, justru di saat seperti itu saya harus balikin, saya harus mengagumi dia gitu. Wah, dokter mah memang dokter hebat gitu. Justru dok, ini saya banyak belajar dari dokter nih, istilah-istilah baru yang saya nggak pernah dengar sebelumnya. Lu gimana sih nawarin produk tapi banyak nggak taunya? Oke dok, mohon maaf nih dok ya. Dokter kalau beli mobil ke showroom, bagaimana dok? Pernah nggak dokter tanya ke salesnya, ini kabelnya terbuat dari bahan tembaga ketebalan berapa mili, dan ini kemudian lilitannya berapa banyak? Dia diem. Saya yakin dok, itu sales nggak akan sanggup jawab dok. Lalu pemilik showroom, dokter tanya ownernya sendiri. Saya yakin dia nggak mampu dok jawab pertanyaan seperti itu dok. Karena ini bukan ranahnya dia lagi, ini ranah pabrik dok. Pertanyaan-pertanyaan dokter tadi yang ditanyakan yang saya nggak ngerti adalah pertanyaan ranahnya produksi pabrik. Saya nggak diedukasi seperti itu oleh company. Dia bilang gitu kan. Jadi mohon maaf, ini dokter terlalu pinter nih buat saya nih. Wah, jarang loh dok, saya ketemu dokter cerdas seperti ini dok. Jadi tolong dok, ini maksudnya gimana nih dok ya kalau seperti ini. Nah, kita mengagumi dia, kita malah memposisikan diri kita nih jangan so tahu gitu. Kalau kita udah nggak tahu ya nggak tahu aja. Tapi nggak tahunya juga harus kasih alasan. Akhirnya dia bilang, oke. Jadi ini sebenarnya begini. Gini dah bro. Kalau biasanya representatif dari pabrik obat datang ke sini, dia akan selalu berikan sampel kepada saya. Nah, lu mana sampelnya? Dibilang gitu. Oke, kalau dokter mau coba nih ada, saya kasih stok saya kasih dia, dan saya kasih dia coba. Setelah dia coba, seminggu kemudian gitu. Cukup memuaskan jawabannya? Pak Gun kasih sampelnya berapa banyak ya? Ya, jadi saya pada waktu itu dok, ini saya kan lagi, itu kan dokternya di Jakarta. Saya kan lagi di Jakarta nih dok, gimana keberatan kan nih dok kalau setengah-setengah sama saya? Ya udah saya kasih 14 aja dia. Gitu. Oke. Ini ada yang komen nih Pak. Saya malah susah closing dengan teman sendiri padahal sama-sama dokter karena merasa tidak butuh bisnisnya. Pasti kalau teman sama teman itu butuh orang ketiga. Biasa itu kita ketemu keluarga, mereka nggak yakin dengan kita.
kita harus ajak orang ketiga justru. Inilah gunanya bisnis MLM, ada leader yang bisa bantu gitu. Nah, biasanya kalau orang-orang yang dekat dengan kita, ketika mereka melihat perubahan yang terjadi dalam diri kita, baik itu penampilan maupun juga secara financial, mereka baru trust loh sama kita. Biasanya mereka wait and see dulu gitu. Nah, beda. Kalau misal Budi Darwin aja deh contohnya deh. Budi Darwin bilang, dia tawarin teman dekatnya, udah dikasih lihat konnichiwa-nya, di screenshot segala macam, dia kasih lihat SMS-nya segala macam. Tetap nggak percaya, gituan lu bro, lu bisa bikin, dia bilang gitu. Dia bilang mau gimana coba kalau teman dekat udah di prospek sampai kita meyakinkan, udah kasih lihat bonus aja mereka tetap nggak percaya. Nah itulah memang kalau dengan teman bisa begitu sih memang. Betul, Pak Gun. Silakan Ko Budi, pertanyaan selanjutnya yang dari Wirino. Rino ya. Pak Gun, gimana cara kita jelaskan secara singkat untuk meyakinkan bahwa MLM adalah bisnis yang menarik, selain bicara bonus atau marketing plan-nya? Terima kasih. Ya sebenarnya sih tinggal diajak ngobrol aja. Sekarang kita ajak diskusi aja bahwa bisnis apa sih sebenarnya yang menurut kamu menarik gitu. Tukar pikiran aja. Jadi tanya misalkan mau buka showroom mobil. Oke. Sebagus apa untungnya kalau buka showroom mobil? Terus kemudian investasinya berapa besar? Ada risiko nggak? Nah, kita harus tanya juga begitu, mau buka restoran gimana? Ada risikonya nggak? Investasinya berapa banyak? Dibalikin, dibuka dulu paradigmanya, diajak ngobrol. Nah, setelah mereka simpulkan, setiap bisnis ada bro, dibilang setuju gitu. Nah, barulah kita masuk. Di sini di bisnis MLM, sama-sama punya risiko, tapi di sini risikonya boleh dibilang nggak ada. Kenapa? Karena kita ketika beli join member, produknya kan kita dapat. Nah, produknya ini kita bisa konsumsi. Jadi nggak ada risiko barang mati, stok uang mati gitu kan, nggak ada. Ya, karena kita juga kan nggak mengajarkan orang beli dalam jumlah banyak gitu ya. Tetapi ya apa yang dari perusahaan aja, maksimalkan setiap orang bisa buka 3 titik doang ya. Seberat-beratnya beli 3 titik berapa sih modal yang dikeluarkan? Artinya dibandingin dengan buka showroom mobil, minimal kalau buka showroom mobil mesti kali ya investasi beli 5 mobil bekas gitu kan. Nah, keuntungannya berapa jual beli mobil? Berat. Di sini kita bisa kasih lihat kecil, income-nya besar. Nah, satu hal lagi yang harus dipahami bahwa bisnis di zaman sekarang untuk jadi besar, mau bisnis apa? Buka pabrik? Atau mau bisnis apa sebenarnya? Nah, jadi bisnis di zaman modern seperti ini, yang bisa bikin kita jadi besar adalah bisnis big data. Setuju nggak big data? Hanya dengan big data kita bisa jadi besar. Karena yang namanya big data ini modalnya kecil bisa jadi besar. Contoh gini deh, kenapa sih si Gojek mau bakar duit? Murah loh Gojek. Ya, naik Gokar segala macam sangat murah. Akan tetapi ketika satu titik di mana member dia sudah mencapai kuota 10 juta, udah nggak murah lagi. Grab awalnya sama bakar duit. Semua berani bakar duit karena apa? Untuk dapatkan big data, untuk dapatkan member gitu loh. Ketika membernya sudah mencapai kuota yang sudah ditentukan, maka udah nggak murah lagi. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa satu orang top up GoPay dalam 1 bulan 100.000 saja, berapa triliun uang yang masuk. Pertanyaannya, kalau kita mau bisnis dapat dapat omset triliun, mau bisnis apa di zaman sekarang? Buka pabrik,
bisa dapat triliun omset? Enggak juga, teman-teman saya banyak pabrik tekstil di Bandung juga lagi pada pusing. Nah, di AFC dengan modal kecil kita bisa omset miliaran, kan itu luar biasa. Di saya aja tim saya ini semua omset 1 bulan lebih dari 20 miliar. Gila, bisnis apa bisa omset 20 miliar, modalnya cuma 20 juta beli diamond doang. Itu pun juga udah balik modal gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita ajak diskusi gitu loh, supaya mindset-nya ini terbuka gitu. Karena selama ini mereka nggak mengerti gitu kekuatan bisnis MLM itu seperti apa. Setelah mereka tahu, mereka akan sadar dan mereka akan join juga di tim kita gitu. Gitu ya kira-kira. Terima kasih Pak Gun. Pertanyaan berikutnya ya Pak Gun. Ini ada pertanyaan, bagaimana awal mula caranya membangun tim? Karena di sini memang kami banyak yang sedang membina tim ya. Ini nanti kayaknya bisa nyambung ke ini, Pak Gun. Saya sempat dengar juga di YouTube, kalau Pak Gun itu di timnya ada sistem ya. Mungkin bisa sekalian diceritakan Pak Gun. Ya, jadi kalau membina tim ini sebenarnya sama halnya kita lagi membentuk organisasi yang baru gitu yang kita lahirkan gitu ya. Nah, jadi ketika jaringan bertumbuh dan berkembang, nah disitulah kita harus mempelajari karakter tim kita ini seperti apa. Karena kalau kita mau membuat support system, tentu harus mengenal dulu karakter tim kita seperti apa. Tim saya beda dengan tim Ardian dan Budi Darwin. Jadi pola dia belum tentu cocok diterapkan di tim saya. Sama halnya kita punya rumah tangga nih, keluarga. Keluarga inti kita, suami, istri, anak-anak kita. Belum tentu cocok dengan pola yang diterapkan oleh kakak-kakak kita di keluarga kita. Betul kan? Karena di sini kita perpaduan dengan budaya yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda. Nah, apalagi di jaringan. Itu sebabnya untuk membuat sistem atau support system itu harus disesuaikan dengan kebutuhan tim kita gitu. Karena kalau kita mau membuat support system yang tadi saya bilang untuk hal-hal teknis itu mah gampang banget. Support system isinya kurang lebih sama begitu aja. Teknisnya mah apa sih? Susun daftar nama, bangun impian, bahan-bahan NDO ya itu semua adalah bahan-bahan untuk support system sebenarnya. Itu semuanya adalah hal-hal teknis. Yang non teknis ini yang penting adalah kita harus membangun support system ini sesuai dengan kebutuhan karakter tim kita. Tim kita ini misalnya karakternya banyak ibu-ibu rumah tangga misalkan. Beda dong dengan karakter anak-anak muda milenial gitu kan. Pola yang kita bentuk pun juga beda gitu. Gitu kira-kira. Udah menjawab ya. Ini yang Pak Gun gimana menghadapi dan meyakinkan dokter jaga di rumah sakit atau ICU untuk dokter membolehkan pasien memberikan utsusuba. Kenapa? Jadi gimana untuk meyakinkan dokter jaga di rumah sakit atau yang di ICU untuk dokternya membolehkan pasien memberikan utsusuba. Ya memang untuk rumah sakit tertentu ada policy dan kebijakan dari rumah sakit yang ketat gitu ya, nggak boleh sembarangan dikasih obat-obatan karena mereka juga kan menjaga jangan sampai nanti pasiennya kenapa-napa gara-gara sesuatu yang masuk ke tubuhnya sehingga mengakibatkan sesuatu yang berbahaya. Itu memang dari setiap rumah sakit punya policy yang ketat sekali. Nah, akan tetapi beberapa contoh kasus seperti yang di video YouTube yang saya ada tuh di YouTube channel saya, Ibu Emi yang kena kanker serviks yang sudah koma,
di Rumah Sakit Ahsan Sadikin, dan kemudian pihak keluarganya menginginkan anaknya terutama anak Bu Emi ini menginginkan mamanya diberikan SOP 100+. Udah nggak sadar, harus lewat sonde gitu loh. Nah, akhirnya pihak rumah sakit mengizinkan dengan catatan kalau ada apa-apa, anaknya harus bertanggung jawab, tanda tangan. Kalau in case, kalau sampai meninggal, ya anaknya yang bertanggung jawab, nggak nyalain rumah sakit. Nah, akhirnya anaknya tanda tangan. Dan ternyata setelah konsumsi SOP 100+, lupa saya 2 hari gitu langsung siuman, dia langsung sadar. Ada di YouTube saya deh, di YouTube channel saya, dibuka aja. YouTube saya itu Ultima 28 AFC. Jadi negosiasi dengan rumah sakit itu harus dengan ini ya, dengan pihak keluarga sebetulnya ya. Pihak keluarga mau nggak tanda tangan dengan resiko yang akan terjadi terburuknya, istilahnya gitu. Jadi balik lagi ke keluarga ya. Rumah sakit kalau misalnya keluarga udah izinin, ya biasanya dikasih ya Pak ya. Iya, betul. Pak Gun, kepo dong. Kok namanya Ultima 28? Kenapa Pak Gun? Ultima 28 adalah ulangan 28 ayat 3 sampai 5. Oh. Diberkati kalau engkau di ladang, diberkatilah bla 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 gitu. Amin. Ada pertanyaan yang Pak Gun? terlewat tadi. Ada yang Ya. sama? Ya, Pak Gun konsumsi Suba Utsu nggak? Tadi ada yang nanya di chat Pak. Iya dong. Saya konsumsi setiap hari gitu. Nah, sejak saya konsumsi produk AFC, SOP 100+, Subarasi, dan Usukusi, sampai hari ini saya nggak pernah kena flu. Ini dahsyat. Makanya ini saya merasakan bahwa produk ini saya rasakan dan memang bagus sekali sih. Sebelumnya kan setiap kali ganti musim ada aja tuh radang tenggorokan lah, batuk, pilek lah, sekali kena flu mesti makan antibiotik. Kadang-kadang antibiotik 1 set udah habis nggak selesai, tiba-tiba 2 minggu kambuh lagi. Sering seperti itu saya. Nah, sejak saya konsumsi produk AFC sampai dengan ini hari, badan saya fit banget, nggak pernah kena flu, betul-betul asli nggak pernah kena flu. Nah, saya minum, lutein juga saya minum, pokoknya produk-produk AFC saya minum semua. Sensei suruh pakai nggak Pak? Pakai. Cuman ya namanya cowok ya, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa gitu. Soalnya ini banyak yang ngechat di grupnya jadi heboh banget ini Pak. Katanya Apa? glowing. Saya pakai sensei suruh, cuman ya gitu, kadang-kadang lupa gitu ya. Hanamai saya pakai. Kalau konsumsi Suba Utsunya sehari berapa saset Pak? Saya kalau untuk maintain setiap hari 1 hari 1. Subarasi 1, Utsukusi 1. Cuman kadang-kadang kalau misalkan lagi pengen lebih, saya lebihin gitu. Nah, terutama kan kalau Pak Gun freeze. Pak, hilang. Ya, Pak Gunnya freeze. Ya, sudah normal lagi sepertinya Pak Gun. kenapa putus tadi? Ya, nge-freeze. Iya. Oh, oke. Ya, jadi saya konsumsi udah pasti 1 kali sepasang setiap hari ya, udah pasti itu. Cuman kadang-kadang kalau kita lagi banyak kegiatan ya, kalau saya lagi banyak ketemu orang ya saya tambah. Ya, kondisi COVID seperti ini kan kita perlu ya menambah. Itu sih yang saya lakukan. Saya minum semua, satu keluarga minum.
Boros. Saya hitung-hitung 1 bulan itu 27 juta lah saya mesti minum produk ini. Gila. Anak-anak semua minum, istri minum, ya nggak apa-apa lah, yang penting sehat dulu deh. 1 diamond lebih saya harus untuk setiap bulan. Padahal menurut Pak Niko tuh banyak juga Pak, itu yang udah leader-leader itu jual. Nah itu dia. Jadi gini loh. Prinsipnya kita nih harus jadi mental pengusaha, jangan jadi mental pedagang gitu loh. Kalau pengusaha kan tetap dia mesti punya budget untuk biaya promosi, biaya operasional, kayak gitu-gitu kan harus ada, ya kan? Nah, biaya promosinya kita ini sebenarnya simple, kita nggak perlu pasang iklan, konsumsi aja supaya orang lihat hasilnya dari kita. Udah gitu aja biaya promosinya. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, saya dapat bonus dan kita memang harus ada budget promosi, ya kita belilah produk ini untuk konsumsi gitu loh. Jadi, bagaimana kita bisa bilang barang ini bagus, manfaatnya seperti apa? Kalau kita nggak konsumsi, sama halnya kondektur teriak-teriak, cicahem, dah dianya kagak pergi. dia tetap ada di lebih panjang. Aduh, kacau kan kalau begitu. Aku mau nanya ya, terkait kan tadi yang penting itu terkait komitmen dan konsisten. Itu kan suatu hal yang memang gampang diucapkan tapi sulit mungkin ya. Banyak lah, terutama di bisnis apapun sih ya, yang namanya konsistensi itu kadang kan juga suka naik turun. Kalau kami udah belajar banyak dengan beberapa leader yang lain, kemudian dengan Pak Mike gitu, terkait why yang memang harus cukup besar. Nah, apa sih yang membuat Bapak dari 2018 kan, Bapak 2019 ya Pak, yang tetap konsisten ada di sini? Satu aja saya sih sebenarnya, yang tadi saya bilang, apa yang sudah Tuhan percayakan, saya harus betul-betul bertanggung jawab gitu loh dengan apa yang Tuhan percayakan. Itu aja kuncinya. Kalau kita bertanggung jawab kepada Tuhan, maka kita akan segenap hati kerjakannya. Kalau saya bertanggung jawab kepada Ance, saya bisa ada kepalsuan dengan Ance. Lain di mulut, lain di hati gitu. Kalau saya bohongin Tuhan, mana bisa? Dia tahu kok isi hati saya gitu loh. Itu aja simple jadinya. Jadi itu yang membuat kita jadi konsisten dan komitmen. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Pak, kalau Ya. untuk member misalnya kita udah punya tim, tapi ternyata member yang kita harapkan ternyata tidak lesu gitu ya di tengah jalan. Kalau biasa Pak Gun menghadapi itu gimana Pak? Jadi member kita lagi down gitu. Ya. Gini, jenuh gitu ya Pak. Gini, kenapa bisa begitu? Karena dia tidak masuk kepada komunitas. Api unggun, di samping situ ada kayu bakar. Selagi kayu bakar itu tidak masuk ke dalam kumpulan api, kayu itu tetap tidak akan terbakar. Kayu basah itu ranting kering kan? Nah, sekarang kayu basah nih, sebasah-basahnya kayu kita masukin ke kumpulan api yang lagi membara, itu kebakar juga tuh kayu. Jadi artinya komunitas perkumpulan itu penting, table talk itu penting. Nah, sekarang gimana cara bikin orang mau bisa on fire ikut kebakar kalau kita nggak pernah ada pertemuan gitu loh. Hari ini saya ada di Bali ya karena itu saya ingin bakar mereka yang ada di sini gitu lah. Kehadiran kita ini kan seperti api yang estafet keliling seperti obor olimpiade gitu loh. Jadi ajak pertemuan terus ya Pak ya. Itu kuncinya ya. Ya, gini loh. Pertemuan itu tidak harus presentasi, tidak harus bicara
bisnis tidak harus bicara AFC. Kita bangun kekeluargaan, ngopi bareng, ngobrol bareng. Dari situ kan mereka ada merasa diperhatikan gitu loh. Jadi terbakar, energi positifnya itu akan transfer. Gitu. Kalau dia suruh berjuang, suruh jalan sendiri, terus kita push dia, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Nah, itu kan itu artinya bukan leader kita. Kita bos berarti, merintah-merintahin orang. Sebagai leader kan, yuk saya temenin. Nah, caranya gimana? Ya udah, ajak ngopi, ajak kumpul gitu loh tim gitu ya. Ya, untuk menjaga semangatnya ya Pak Gun. Betul, betul. Sama kita seperti kita ibadah deh. Sekarang nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Ya gimana bisa bertumbuh imannya gitu kan, nggak pernah ibadah di gereja setiap hari Minggu, bagaimana bisa iman bertumbuh gitu loh. Berdoa nggak pernah, sholat nggak pernah gitu, tapi pengen jadi ulama hebat, ya mana mungkin. Aku nanya lagi dong, Ya, kalau untuk menangani yang belum jalan nih, baiknya gimana ya? Maksudnya kita kan ada nih bilang ya udah kalau misalnya memang nggak mau jalan ya masa mau kita apa ya istilahnya, ayolah ini apa maksudnya potensinya gimana selalu diberi inilah masukan gitu. Tapi kalau nggak mau jalan sebaiknya gimana, ditinggal dulu atau disabarin dulu kayak diemong dulu atau gimana ya? sebenarnya gini, nggak jalan itu harus ditanya dulu, diajak ngobrol. Nah, apa sih yang membuat dia nggak jalan? Ya mungkin karena ada kesibukan di rumah atau di pekerjaan lain, atau waktu dia mau jalan merasa dia kurang pede. Banyak hal kan, kita harus gali dulu nih penyebabnya gitu loh. Sama sepertinya halnya kita ada kerusakan pada mobil kita, ya harus dibawa ke bengkel, dicari dulu masalahnya. Kalau ternyata udah ketemu, oh ternyata ini kampas remnya udah tipis, harus diganti kampas remnya. Nah itu baru kenanya gampang. Jadi artinya sama, orang yang nggak jalan pun juga harus diajak ngobrol dulu. Apa sih penyebab kamu bisa nggak jalan gini gitu? Kalau penyebabnya orangnya udah pernah ngomong sendiri nih, pengen sih cuma dia bilang emang gue tahu sih kelemahanku tuh males ikut Zoom tuh, aku males. Nah, gimana tuh? Ya, jadi kalau seperti itu ya kita susah ya, mau istilahnya mau ajak dia, kembali lagi deh kepada kita, apa yang kita harapkan dari orang males gitu. Nggak ada kan, mau ngapain juga gitu ya. Jadi artinya dari sekian banyak di jaringan kita akan ada orang-orang yang nggak bisa nggak jalan, itu akibatnya penyebabnya adalah karena hal-hal seperti ini. Nah, kepada orang seperti ini ya udah, kita juga nggak bisa paksakan gitu ya. Kalau pengennya kan sih sebenarnya apa ya istilahnya, ayo diajak terus, ayo loh ini apa. Tapi juga saya mikir mau sampai kapan jadi diajakin terus. Maksudnya sebenarnya kan kita mencoba untuk ya menurut kita sih itu demi kebaikan dia karena memang sebenarnya kan cukup promising ya. Cuma ya mau sampai kapan juga ya, saya juga kadang mikir mau sampai kapan juga ini disabarin, maksudnya disabarin dikasih pengertian bahwa ini tuh sebenarnya baik untuk kamu gitu, mau sampai kapan juga, saya juga mikirnya gitu. Betul, 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 betul. Karena kita kan yang namanya baby, ada batas waktunya juga kan, kita suapin dia. Nggak mungkin juga kita selamanya kita suapin. Gitu, nggak mungkin. Jadi kalau satu titik, kalau memangnya dia nggak mau, ya itu kan pilihan dia, gitu. Nggak apa-apa. Oke. Ya, makasih Pak Gun. Dan yang terpenting kita sebagai leader jangan sampai kesannya kita ini begging gitu, memohon-mohon kepada dia supaya dia kelihatan merasa diperlukan dan dipentingkan. Jangan sampai begitu.
kita sebagai leader mau bantu, ya. Tapi kalau dianya yang dibantunya nggak mau, ya sudah. Jadi pilihan dia kan gitu. Ya. Oke, makasih Pak Gun. Sama-sama. Kita baca lagi ini ya, ada pertanyaan. Gimana cara Pak Gun presentasi kalau waktunya mepet? Poin-poin apa yang Pak Gun sampaikan di awal itu? Ya, poin presentasi mepetnya karena apa? Siapa yang mepet? Sayanya yang mepet atau prospeknya? Mungkin Saudara Mela bisa tanya langsung. Oke. Jadi minta